Saya langsung saja, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya, atau mungkin sudah pernah ikut tesnya, dan juga mungkin sudah pernah ikut preparation-nya. Jadi saya tidak berlama-lama, karena saya mau dengarkan langsung kira-kira apa sih permasalahan dan kendala yang teman-teman hadapi sekarang untuk di IELTS. Jadi seperti ini, kalau saya bisa sampaikan, IELTS itu ada dua, yang general training dengan academic. Kalau academic sendiri itu yang bagi mereka for those who want to continue study abroad or overseas, while for general training for those who want to work or to get permanent residence or something like that. Saya langsung saja. Untuk L sendiri itu kita masuk di listening. Jadi ada 4 skills, listening, reading, writing, and speaking. Biasanya listening, reading, writing itu di satu paket, di satu lebih dari 15 atau 20 orang. Terus speaking itu di conduct di hari berikutnya, atau juga mungkin bisa dibalik. Biasanya kalau di IDP Makassar sendiri, speakingnya di hari Jumat, listening, reading, writing itu di hari Sabtu. Dan ini section-section di listening. Ada 4 section 1, 2, 3, and 4. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada 40 nomor, dan tiap sectionnya itu 10-10 nomor. Jadi kalau kita bisa melihat section 1, 2, 3, 4, itu kita bisa mengetahui bahwa satu section itu satu topik. Jadi keseluruhan total ini ada 4 topik. Dan ini dia berjalan terus. Jadi setelah section 1, itu masuk topik yang berikut, section 2, dan 10 nomor. Terus topik yang berikut juga, section 3, dan section 4. Dan ini, it goes to the level of difficulties. Jadi dia semakin atas, dia semakin sulit. Tapi kadang-kadang saya temui di beberapa observasi saya, kadang ada yang tidak bisa survive di section 1, tapi dia bisa survive di section 4. Saya juga biasa kadang heran. Tapi ya itulah, mungkin ada yang butuh pemanasan barangkali atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Kadang saya tidak mengerti juga. Tapi seperti itulah, jadi dia di setting dari easiest one to the most difficult one. Itu untuk listening. Kemudian sebenarnya saya juga mau kasih tes-tes, tapi tidak usah, kita langsung saja. Setelah di listening tipsnya itu teman-teman harus perhatikan keywords. Jadi keywords dalam listening itu kalian harus perhatikan, karena majority the answers are preceded by the keywords. So the keywords can be the word itself, the keywords can be synonym, and the keywords can be in paraphrase. Jadi teman-teman harus bisa memahami kondisi keywordsnya ini. Kalau keywordsnya ini kata itu sendiri, kita langsung jawab saja, seperti isi missing lyrics dalam song, English song, seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk sinonim, sekarang kita kehilangan track. Jadi untuk still stay on the track itu kita harus ikut recording, karena recordingnya itu comes in order. Dia jalan terus. Kemudian kalau dia di paraphrase itu juga berbahaya sekali, karena kadang kita terkecoh dan kita kehilangan track. Nah, untuk kembali ke track itu, kita tetap harus stay fokus di recording. Nah, recordingnya itu teman-teman harus kuasai keywords-nya itu untuk menjawab. Kemudian pada waktu menjawab itu juga ada distraction, ada pilihan. Kadang ada 2 pilihan, satu pilihan yang pengecoh, satu pilihan pengecoh, satu pilihan yang benar. Jadi memang seperti yang Ami katakan, itu sangat challenging sekali untuk IELTS itu sendiri. Dan untuk IELTS itu sendiri kita dikasih waktu 30 menit ya. Jadi majority we have 30 minutes. And at the end of the listening test, the examiner will give you 10 minutes to transfer your answer to the answer sheet. So it doesn't matter when you sketch anything on your booklet test. Jadi tidak jadi masalah kalau misalnya teman-teman sketch apa saja. Ini contoh saja. Dan kemudian saya masuk di reading. Reading ini ada 3 reading passages. Ada 60 minutes ya, waktunya 60 menit, 3 passage dan 40 pertanyaan. Nah, logically we think satu passage itu berarti kita harus selesaikan 20 menit. Passage 2, 20 menit, passage 3, 20 menit. Itu logikanya. Tapi kalau kita perhatikan, reading ini di setting juga didesain oleh expert IELTS. IELTS expert itu
dari yang paling gampang, the easiest to the most difficult one. Jadi biasanya saya sampaikan sama teman-teman di training IELTS, kalau bisa untuk reading passage 1 itu 15 menit, kemudian passage 2 25 menit, dan passage 3 terakhir itu sisanya. Jadi untuk reading passage sendiri, dia memiliki tipe-tipe pertanyaan atau karakter pertanyaan yang berbeda-beda. Ada yang tidak. Kalau yang comes in order rata-rata seperti true, false, not given, yes, not given. Tapi kalau yang not in order itu seperti matching paragraph ya. Jadi kadang kita dapat jawaban itu di paragraf B, kadang di paragraf E. Jadi dia berpindah-pindah sesuai dengan karakter pertanyaannya itu sendiri. Nah, dalam reading ini, dalam menjawab reading ini, kalian harus betul-betul akurat dalam menemukan kata kunci. Karena salah kata kunci di pertanyaan, Anda mencari di reading passage itu salah, maka otomatis jawaban Anda akan salah. Contoh kasus seperti true, false, not given. True, false, not given itu kita mainnya di tekniknya di scanning dulu. Jadi kalau kita scanning, kita main ke reading. Pertanyaannya, kita ke pertanyaan dulu. Setelah ke pertanyaan, kita tentukan keywords. Itu tidak sampai di situ. Setelah kita dapatkan keywords, nah, kita masuk ke reading passage. Dalam menemukan keywords ini, kadang keywords itu tersinonim. Jadi dia dalam bentuk sinonim, dan kadang juga dalam bentuk paraphrase. Dan akan sangat mudah sekali kalau kata kunci itu dalam bentuk kata itu sendiri. Namun, kalau teman-teman perhatikan, kenapa ada kata kunci seperti itu? Kata kunci, the word itself, kata kunci itu sendiri, kata kuncinya dalam bentuk sinonim, dan kata kuncinya dalam bentuk paraphrase. Kenapa? Karena sebenarnya ini mewakili 3 level dalam bahasa Inggris. Kalau kata kuncinya dalam kata itu sendiri, berarti dia masih dalam basic English. Kalau misalnya dia sinonim, itu berarti Anda di posisi intermediate. Nah, kalau misalnya dalam bentuk paraphrase, berarti Anda di posisi advance. Nah, kalau Anda bisa kuasai semuanya dan dapat at least 30 nomor, itu indicates 7. 30, 31, itu 7. Jadi, so far sudah banyak yang pecahkan rekor ya untuk reading ini, rata-rata tembus hampir setengah. Ya, mereka dapat 9. Jadi, ada perkembangan untuk reading ini, dan jauh sebelumnya saya sampaikan teman-teman untuk mengaktifkan power reading ini itu tidak semudah dengan apa yang teman-teman pikirkan. Jadi jauh sebelumnya teman-teman harus rajin membaca memang untuk skimming dan scanning itu. Itu saja untuk reading section, karena saya yakin sebentar akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang jenis-jenis pertanyaan di reading. How to encounter it, how to overcome it, because the question types in reading will be treated in a different way. We cannot use, biasa kadang saya sampaikan bahwa tidak boleh kita gunakan SPRT method, bukan SPSS ya, tapi SPRT method. SPRT maksudnya itu Sapurata, jadi kita tidak boleh pakai Sapurata, metode Sapurata untuk di reading itu. Dan ingat tipsnya itu tidak ada waktu untuk transfer jawaban ke answer sheet. Jadi untuk reading itu sendiri dia betul-betul 1 jam 60 menit. Jadi tidak ada waktu untuk transfer. Jadi tolong setiap kali Anda sudah jawab, tolong ditransfer langsung ke lembar jawaban. Karena examiner, when the examiner say put your pens down, put your pencils down, so no one can continue. Jadi tidak ada lagi yang boleh lanjutkan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Seperti yang di previous section, which is listening, itu ada waktu transfer jawaban 10 menit, sedangkan reading tidak ada. Jadi tolong diperhatikan, karena ini juga banyak kejadian, nanti setelah examiner umumkan bahwa 5 menit lagi tidak ada waktu untuk transfer jawaban, itu baru mereka transfer jawaban ke lembar jawaban. Dan tolong diperhatikan baik both listening and reading, itu betul-betul diperhatikan spellingnya. Tolong diperhatikan karena missing 1 huruf saja itu dianggap salah. Terus tipsnya juga kalau misalnya dia butuh plural, tolong ditambahkan S. Kadang slotnya itu butuh singular, jadi jangan
jangan teman-teman tulis apa yang sudah tercopy di lembar teks itu. Jadi misalnya ada dia di situ ada beberapa, misalnya ada di buklet tesnya itu ada tertulis dolar di situ ya, atau pound sterling. Teman-teman tidak usah copy pound sterlingnya itu, karena itu dianggap salah juga. Jadi jawabannya saja yang ditransfer, bukan apa yang tertulis di buku tesnya itu. Itu tips juga. Jadi tidak ada waktu untuk ini ya. Jadi ini beberapa jenis pertanyaan seperti labeling diagram, list of headings, true false not given, multiple choice. Ini comes in order. Jadi kadang kalau seperti pertanyaan seperti ini, kadang saya biasa sharing dan praktis langsung dengan kandidat untuk cari kata kunci bersama-sama. Dan kita merefer ke reading passage, karena kita menggunakan teknik scanning untuk pertanyaan seperti ini. Kemudian saya masuk di writing, which is the section that I really love the most. Ini memang jadi pergumulan saya, bagaimana untuk teman-teman bisa bagus writingnya, karena writing ini memang jauh sekali, sangat jauh dengan spoken ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Writing ini ada dua jenis ya, task 1, task 2, terus waktunya juga berbeda. Untuk akademik sendiri, task 1 itu untuk report, sedangkan task 2 itu untuk essay. Nah, ini juga di-treated in a different way, tidak seperti nulis apa yang kita mau gitu. Jadi kita harus ikut teknik yang mereka inginkan di university. Sebenarnya kalau writing task 1 itu dealing with our thesis ya. Kalau untuk S1 skripsi itu seperti data-data. Jadi laporan data-data hasil penelitian. Sedangkan untuk writing task 2 itu masuk di skripsi. Kalau untuk S1 biasanya atau S2 itu dia masuk di introduction, background, dan seterusnya. Dan ini sangat mewakili sekali, oleh sebab itu IELTS sangat recognizable around the world. Dan majority uni really trust with IELTS result, because at the end of your semester, let's say you want to take your master degree or doctoral degree, you're going to deal with many kinds of writing, many kinds of reading, and you're going to present your presentation, and you are going to listen many things. So it is integrated skill actually in the IELTS itself. Nah, ini saya kasih contoh saja. Ini writing task 1. Pengalaman saya bagi dalam 3 kelompok besar ya. Ada charts, diagram, dan maps. Terus di charts itu sendiri ada pie, bar, line, table, in group, dan mix. Diagram sendiri ada proses dan cycle, sedangkan maps ada development dan comparison. Dan ini juga tekniknya berbeda-beda. Tapi kita memiliki outline yang sama. Namun di intronya sama, kita paraphrase of course, tapi kalau di overview-nya itu kita punya teknik yang berbeda antara charts, diagram, dengan maps. Jadi penilaian untuk writing task 1 itu bagaimana kandidat bisa menuliskan overview atau summary ya. Nama lain dari overview itu summary. Menuliskan summary dengan baik. Apakah dia di charts, apakah dia di diagrams, atau di maps. Dan itu berbeda-beda. Vocabulary yang digunakan juga akan berbeda-beda. Jadi kita harus paham di sini untuk menjawab task response-nya atau task achievement-nya di writing. Nah, ini contoh yang single. Ini yang groups, kadang 2, more than 2, or even more than 3, sorry ya. Ini dalam bentuk groups. Ini masih dalam bentuk groups juga. Nah, ini dalam bentuk mix. Jadi ada satu pie dan satu table, ataukah line dengan pie, itu dalam bentuk mix. Ini proses, ini cycle, dan ini maps. Jadi tekniknya akan berbeda-beda pula. Gitu. Nah, sekarang saya masuk di writing task 2. Saya juga kategorikan writing task 2 ini ke dalam bentuk 3. Ini argumentatif, persuasif, dan naratif. Tapi lebih saya masukkan dalam bentuk discussion, opinion, dan question. Ini dalam bentuk discussion, tekniknya juga akan berbeda dengan teknik opinion dan juga teknik question. Jadi sebentar saya akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk tanya lebih detail lagi tentang writing. Nah, ini saya
karena saya tidak diizinkan untuk ambil gambar kalau ada tes ya dari YouTube. Ini face to face ya untuk speaking. Speaking ada 3 bagian. Pertama introduction, kedua topic card, dan yang ketiga itu discussion. Jadi introduction, topic card dengan discussion itu satu bagian. Itu butuh 10 sampai 15 menit. Topik ini akan berbeda-beda di masing-masing kandidat. Jadi jangan pernah berharap misalnya kalian berdua atau bertiga tes, teman Anda naik di atas untuk masuk speaking test, terus kamu tanya dia punya topik card apa, apakah dia sama atau tidak gitu. Jangan pernah berharap topik card yang temanmu punya itu akan sama dengan topik card yang kamu punya. Jadi tolong persiapkan yang dari sekarang. Untuk tips dari speaking ini, tolong jangan ya terlalu banyak gitu hesitation ya, karena itu indicate that you are not you don't have any kinds of fluency. Jadi jangan terlalu banyak juga ya, begitu. Itu tips. Terus yang kedua, untuk di part 1, tolong jangan tanya pertanyaan kepada questioner, examiners. Jadi misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman tanya, can you repeat once again please? Tolong hindari hal seperti itu di part 1, karena itu dianggap it is considered the easiest part of the speaking test. Jadi tolong jangan sekali-sekali tanya balik ke examiner, atau I'm sorry I don't understand, can you repeat your question again? I'm sorry I don't catch your point. Macam-macam teknik yang digunakan, tapi saya sarankan jangan ditanyakan itu di part 1, karena itu dianggap sangat pertanyaan-pertanyaan sangat mudah ya. Kemudian part 2 itu cue cards. Ini teman-teman diminta untuk berlatih banyak, karena ini Anda akan berbicara 2 menit dan akan diberikan 1 menit untuk menyiapkan jawaban Anda, kalau Anda mau. Terus biasanya teknik saya untuk speaking di part 2 ini, teman-teman ambil notes dan tolong make it in order. Jawab langsung, tapi jangan tulis jawaban Anda. Jadi bikin poin-poin yang Anda perlu jelaskan. Untuk meningkatkan skill di topik 2 ini, di part 2 ini untuk speaking, tolong teman-teman banyak praktis describing something sesuai dengan urutannya. Jadi tolong keep those question words in mind: what, when, where, why, and with whom, for example. Jadi tolong teman-teman latihan, dan cara yang terbaik untuk latihan part 2 ini adalah presentasi. Jadi teman-teman tolong presentasi hal-hal yang teman-teman suka pertama kali, untuk mengencourage yourself to talk. Kemudian untuk discussion sendiri, apa yang Anda dapatkan di part 2, contoh misalnya Anda diminta untuk describe restoran, di discussion part 3 itu Anda akan diskusi tentang restoran. Jadi dia akan enlarge questions untuk restoran itu sendiri. Jadi secara keseluruhan topiknya ini sangat berkaitan satu sama lain. Untuk part 1, part 2, dan part 3 itu totally 10 sampai 15 menit. Itu saja yang saya mau sampaikan. Dan ini contoh-contoh untuk part 1 ya. Seperti misalnya, do you work or are you a student? Nah, ini pertanyaan kadang I'm work. Many candidates, when I practice this speaking, they said I am work. Tolong diperhatikan, work itu kata kerja. Jadi teknik jawabannya, do you work or are you a student? I work. Gitu. Ini ada question yes no question dengan information question. Tolong teman-teman pahami, information question means that you need to give more or further information. While for yes no question, you need to just answer yes and then cover it with some information, bit information. So, do you work or are you a student? Well, I work as a teacher in one of the school in Makassar, for example. Could you describe what kind of work you do? Dan sekarang waktunya Anda describe. Jadi itu yes no question, tidak hanya sebatas yes saja, tapi Anda harus jawab tambahan sedikit. Terus, what do you like about your job? Itu information question. Jadi Anda harus paham dulu, kalau dia yes no question, Anda harus jawab ya or yes or no, dan seterusnya. Kemudian Anda cover, backup dengan tambahan alasan sedikit. Kemudian untuk information question itu teman-teman harus jawab lebih gitu.
Ini ada beberapa topik-topik yang teman-teman mungkin bisa. Jadi teman-teman harus betul-betul paham tentang art ataukah birthdays atau apa itu yang ada di sekeliling Anda. Nah, ini seperti ini. Di part 2 itu kadang examiner, now I'm going to give you a topic card dan seterusnya. Dia minta Anda untuk describe a vacation you have really enjoyed. You should say where you went, who you travel with, what you did. Dan ingat teman-teman, ini pertanyaan dalam bentuk past tense. Jadi kalau misalnya Anda bisa jawab dalam bentuk lebih bagus lagi. Instead of answering in present tense, for example, ya. In terms of improving your score in speaking, you need to go consistently with what you've got in your topic card, for example. Nah, ini yang part terakhir. Contoh misalnya vacation, maka part 3-nya itu akan berbicara tentang vacation. Ya, mungkin seperti itu. Ani, saya kembalikan ke Ani. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.